Meski di atas kertas secara kalkulasi alat utama sistem persenjataan, alutsista, Republik Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara lain. Namun jika ditinjau dari sisi kekuatan pasukan tempur, Indonesia masuk dalam daftar negara paling diperhitungkan dan ditakuti karena memiliki segudang pasukan elit. Berikut daftar 5 tentara elit Indonesia teratas yang paling seram jika diterjunkan ke medan perang. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Detasemen Jalamangkara, disingkat Denjaka, adalah sebuah detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Thai Fight Corps Marinir TNI Angkatan Laut. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL, Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan ini adalah 6 bulan. Intinya Denjaka memang dikhususkan untuk satuan anti-teror walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja terutama anti-teror aspek laut. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir. Tanggal 13 November tahun 1984. Denjaka memiliki tugas pokok membina kemampuan anti-teror dan anti-sabotase di laut dan di daerah pantai serta kemampuan klandestin aspek laut. Denjaka terdiri dari 1 markas detasemen, 1 tim markas, 1 tim teknik dan 3 tim tempur. Sebagai unsur pelaksana, prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional, mobilitas, kecepatan, kerahasiaan dan pendadakan yang tertinggi serta medan operasi yang berupa kapal-kapal, instalasi lepas pantai dan daerah pantai. Di samping itu juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut dan vertikal dari udara. Batalion Intai Amfibi atau disingkat Yontai 5 adalah satuan elit dalam Korps Marinir seperti halnya Grup 3, Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM, Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontai 5, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat, sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk ke dalam detasemen Jalamangkara, pasukan elitnya TNI Angkatan Laut. Yontai 5 mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan serta membina kemampuan unsur-unsur amfibi maupun pengintaian darat serta tugas-tugas operasi khusus dalam rangka pelaksanaan operasi pendaratan amfibi, operasi oleh satuan tugas TNI Angkatan Laut atau tugas-tugas operasi lainnya. Anggota tentara elit Yontai 5 merupakan special force yang diperoleh dari seleksi ketat prajurit marinir pilihan yang mempunyai kemampuan fisik prima, serta mempunyai tingkat psikologi standar pasukan khusus sesuai tuntutan. Komando Pasukan Katak atau lebih dikenal dengan sebutan Kopaska didirikan tanggal 31 Maret tahun 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Sejatinya, pasukan khusus ini sebenarnya sudah ada sejak 1954. Semboyan dari korps ini adalah Tanhana Wikna Tansirna, yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Dalam perkembangannya, Kopaska terbentuk dalam 2 grup, 1 grup di Armada Barat di Jakarta, dan 1 grup di Armada Timur di Surabaya. Tugas utama mereka adalah menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai dan operasi pendaratan kekuatan amfibi. Selain itu, Kopaska juga memiliki tanggung jawab utama menyerang kapal musuh untuk melakukan peledakan, demolisi bawah air termasuk sabotase, penyerangan rahasia dan sabotase pangkalan musuh, torpedo berjiwa, kamikaze, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar serta anti-teror di laut, maritim counter-terrorism. Jika tidak sedang ditugaskan dalam suatu operasi, tim-tim detasemen Paska dapat ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Untuk jumlah personel, Kopaska tidak pernah diekspos karena pasukan ini mempunyai tingkat kerahasiaan yang tinggi dalam materi personel. Grup 3, Sandi Yuda adalah satuan Kopassus yang memiliki spesifikasi tugas perang rahasia, clandestine operation, termasuk kemampuan dalam intelijen tempur atau combat intel, dan counter insurgensi, kontra pemberontakan.
Grup 3 dibentuk pada tanggal 24 Juli tahun 1967, bermarkas di Markas Komando Cijantung, Jakarta Timur. Calon personil di grup ini diseleksi sangat ketat di internal, mulai dari calon prajurit yang masih pendidikan hingga personel yang sudah bertugas aktif di kesatuan tetapi punya bakat intelijen yang kemudian akan dilatih lagi. Dua ja yang digunakan adalah Catur Kotaman Wira Naraca Byuha. Dalam operasi militer, sebelum gerakan pasukan besar maka dilakukan operasi intelijen tempur, combat intel, untuk mengetahui kondisi dan situasi lapangan. Fungsi inilah yang diemban oleh personel dengan kemampuan Sandi Yuda. Dalam jajaran Kopassus Grup 3 adalah satuan yang memiliki kualifikasi combat intelligence. Satuan Sandi Yuda ini juga sering dibawakan ke Kodam-Kodam atau satuan-satuan lain. Dalam tugas operasi klandestin, prajurit Sandi Yuda bisa bergerak tanpa identitas satuan yang jelas, atau tugas penyamaran. Misalnya dalam hal ini mereka akan dilengkapi dengan identitas sipil seperti KTP dan kadang-kadang punya kartu kuning pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja. Selain dikenal dalam operasi senyap, mereka juga kerap bermain di belakang layar tanpa kelihatan dengan menghadapi risiko tugas yang sangat berat dan jauh dari keluarganya. Bahkan tidak sedikit dari para prajurit Sandi Yuda ini yang tidak dikenal anak kandungnya sendiri begitu pulang bertugas karena lamanya di dalam medan operasi. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan perang. Satuan Bravo 90, disingkat SATBRAVO 90, sebelumnya bernama Den Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Khas yang berkedudukan langsung di bawah Dankorpashas. Satuan Bravo 90 Pashas bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista, instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Den Bravo terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya. Baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara pada 1990. Bravo berarti yang terbaik. Konsep pembentukannya merujuk kepada pemikiran Jenderal Giulio Dacet, lebih mudah dan lebih efektif menghancurkan kekuatan udara lawan dengan cara menghancurkan pangkalan, instalasi serta alutsistanya di darat daripada harus bertempur di udara. Satuan Bravo 90 memiliki motto, Satya Winikan Awaciyama Kapala, artinya setia, terampil, berhasil. Dikukuhkan pada tanggal 16 September tahun 1990 oleh KSA Marsikal TNI Hanafi Asnan. Dalam melaksanakan operasinya, Bravo dapat juga bergerak tanpa identitas. Bisa mencair di satuan-satuan Pashas, atau seorang diri. Layaknya dunia intelijen bukan main-main. Bravo 90 juga melengkapi personelnya dengan beragam kualifikasi khusus tempur lanjut, mulai dari combat free fall, scuba diving, pendaki serbu, teknik terjun halo, high altitude low opening, atau HAHO, High Altitude High Opening. Den Bravo saat ini sudah memiliki fasilitas pertempuran jarak dekat CQB. Bahkan untuk latihan pembebasan sandera di pesawat, Bravo langsung melaksanakannya di dalam pesawat baik milik TNI Angkatan Udara maupun PT. Bravo juga menjadi pasukan khusus pertama di Indonesia yang mampu menguasai ilmu bela diri sistema yang merupakan ciri khas dari pasukan elite Rusia.